Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, bagaimana puasanya? Semoga lancar dan semoga mendapatkan berkah oleh Yang Maha Kuasa, kawan-kawan. Nah, kali ini saya ingin bercerita sedikit sebab beberapa pekan ini kan saya tidak buat video tuh. Ya, saya menghilang dulu untuk beberapa pekan ini karena alasan pekerjaan dan alasan kurang fit juga kemarin sebelum bulan puasa itu. Nah, beberapa pekan itu kawan-kawan saya itu pergi ke Rumbia, ketemu dengan Bapak Herianto di sana selaku Ketua Golkar Kabupaten Bombana saat ini. Nah, dari beliau ini sehingga saya punya akses masuk ke perpustakaan daerah, ketemu dengan Bapak Anton Ferdinand. Ya, diskusi tentang kebombanaan tentunya bersama kedua orang ini. Sehingga sebelum pulang, saya dikasih oleh-oleh nih. Ini ada buku yang keren sekali menurut saya. Bombana dalam sorotan pers, kumpulan berita proses terbentuknya Kabupaten Bombana. Buku yang membuka wawasan saya perihal kebombanaan, perihal sejarah-sejarah proses lahirnya Kabupaten Bombana ini, khususnya dari beberapa berita-berita baik dari Kendari Pos, kemudian ada juga macam-macam lah. Tapi baru-baru ini saya lagi fokus-fokusnya baca tentang Kendari Pos itu, kawan-kawan. Meskipun sebenarnya saya belum tamatin buku ini secara keseluruhan, tetapi jujur sejauh ini saya sudah tamatin perihal berita-berita tentang Kendari Pos. Maka dari itu saya ingin mereview buku ini, itu khusus wilayah pemberitaan Kendari Posnya, kawan-kawan. Ya, buku ini itu saya saranin untuk masuk ke perpustakaan-perpustakaan, baik perpustakaan sekolah menengah pertama maupun perpustakaan sekolah menengah atas di Kabupaten Bombana tentunya. Dan di nasional secara umumnya, kawan-kawan. Nah, buku ini juga harus masuk, tidak sekedar masuk di perpustakaan-perpustakaan sekolah, melainkan juga harus masuk di perpustakaan kampus dan di perpustakaan desa itu. Meskipun di desa Kabupaten Bombana ya masih hitung jari itu yang punya perpustakaan. Buku ini keren sekali. Dengan buku ini kita bisa mengetahui bahwa ya seperti itulah dinamika proses terbentuknya Kabupaten Bombana, kawan-kawan itu. Namun sayangnya satu kekurangan dari buku ini karena buku ini masih di-print secara manual oleh Bapak Anton Ferdinand sendiri. Bayangkan kawan-kawan, kertas APS ini dengan jumlah halaman sekitaran 400 halaman ini, kurang lebih 400 halaman. Ya, tentunya, maksud saya kurang lebih 300 halaman. Tentunya Bapak Anton Ferdinand ini memakai dana pribadi karena memang belum ada penerbit yang mengambil buku ini. Nah, saya berharap kedepannya atau pemerintah sekarang atau pemerintah yang akan datang bisa memperhatikan buku-buku seperti ini untuk dicarikan penerbit dan dibiayai sebagai aset berharga yang harus dibaca oleh generasi milenial ataupun generasi-generasi yang akan mendatang di Kabupaten Bombana itu, kawan-kawan. Ya, melihat buku ini atau membaca buku ini tentunya ada banyak nuansa berpikir yang bisa kita lihat dari pendiri maupun dari pihak-pihak yang telah berusaha keras untuk memekarkan daerah Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana ini, mendirikan, melahirkan Kabupaten Bombana ini. Ya, kita akan review dulu buku ini, kawan-kawan. Jadi jumlah halamannya sekitar 293 halaman, kertas APS dengan ukuran A4 kalau tidak salah ya. Ini di-print langsung oleh Bapak Anton Ferdinand sendiri karena belum ada penerbitnya. Sekali lagi saya ulangi itu. Dan semoga kedepannya bisa ada penerbit. Di belakang buku ini ada profil Pak Anton sebagai sosok yang mengumpulkan clipping-clipping tentang proses terbentuknya Kabupaten Bombana dalam sorotan pers tentunya. Nah, di depannya ada contoh ini. Ada contoh clipping-clipping yang beliau kumpulkan ini. Dia foto dan dia masukkan di sini.
Kemudian sampulnya juga ada gambar kantor Bupati Bombana, kemudian dengan kumpulan berita proses terbentuknya Kabupaten Bombana. Ada juga yang ditutupi di sini, saya juga tidak tahu, mungkin ya gitulah. Ya, kita lihat juga di sini di apa? Di bagian punggungnya ada Bombana dalam sorotan pers, kemudian kumpulan berita proses terbentuknya Kabupaten Bombana, kemudian Bapak Anton Ferdinand, dan logo Kabupaten Bombana. Kertas APS ukuran A4 dengan halaman 293 halaman, kawan-kawan. Bayangkan 293, 94, 295 dengan apa ya, dengan covernya ini itu. Ya, dengan memakai dana pribadi itu Pak Anton Ferdinand. Saya pikir perlu diapresiasi, kawan-kawan. Dan semoga kelak ke depannya 1 atau 2 tahun ke depan bisa ada penerbit yang handle ini dan disebarluaskan untuk dibaca oleh generasi-generasi Kabupaten Bombana, supaya bisa mengerti tentang kebombanaan itu. Kita review dulu ini. Ya, sejarah Kabupaten Bombana dalam sorotan pers, khususnya Kendari Pos ini. Saya mulai bercerita pada bukan jadi cerita, saya juga menyalin ini, kawan-kawan. Jadi saya mulai pada antara tahun 1948 atau 1950 adalah awal munculnya isu-isu di masyarakat perihal Bombana akan menjadi kabupaten. Namun saat itu belum ada sebutan perihal Kabupaten Bombana, melainkan yang digaungkan adalah Kabupaten Moronene. Slow, tenang dulu. Kok sudah keringat dingin ya? Kita lanjut dulu, kawan-kawan. Lalu kita melompat sekitaran tahun atau kurang lebih 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, dengan melihat siaran pers Kendari Pos dalam bentuk koran, yang dimana clipping koran tersebut dikumpulkan oleh Bapak Anton Ferdinand, sehingga dari kumpulan koran itu Bapak Anton menulis sebuah buku tentang kumpulan berita proses terbentuknya Kabupaten Bombana, yang dalam kesempatan ini menjadi sumber rujukan kita untuk kita bahas di sini, kawan-kawan. Ya, saya melihat bahwa semua ini bermula ketika 21 April 1999 muncul berita bahwa anggota DPR RI Laode Jenny Hasmar itu mendukung pembentukan kabupaten baru di Sulawesi Tenggara. Lalu Sabtu, 5 Februari 2000, sebuah berita muncul dari koran Kendari Pos itu, bahwa Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Moronene atau KKBM, HM Yamin Indas, menyatakan bahwa Gubernur Laode Khaimuddin setuju dengan keinginan masyarakat yang sudah muncul sejak tahun 1950-an itu, kawan-kawan, dan meminta tokoh masyarakat Moronene untuk proaktif memperjuangkannya. Alasan yang paling mendasar di bagian ini adalah perihal akses masyarakat dengan pusat kota terlampau jauh, dan dari segi kultur atau budaya, Moronene dan Buton itu beda, sehingga alasan ini kelak menjadi salah satu acuan pemisahan daerah tersebut itu. Nah, dari sanalah sehingga mulai menarik, kawan-kawan. Ya, sebab nama yang dirancang untuk kabupaten yang akan lahir ini adalah Kabupaten Moronene, yang mana nama tersebut ditolak oleh himpunan masyarakat Poleyang dan Poleyang Timur. Sehingga surat pernyataan sikap itu keluar pada 6 April 2000. Dotrandus Zulkarnain menyatakan pemberian nama harus lahir dari aspirasi masyarakat secara keseluruhan atau bersifat aspiratif. Senada dengan itu, pewaris kerajaan Mokole bernama Intama Ali yang berdomisili di Toburi dengan bijaksana menyatakan tidak setuju, tapi setuju dengan nama Kabupaten Bombana. Nah, disinilah awal mula disebut Kabupaten Bombana itu, disebut-sebut Bombana itu. Nah, begitu juga dengan Herman Tajuddin, salah satu tokoh muda Poleyang Timur yang juga beretnis Moronene, berpikir dampak ke depannya itu jangan sampai ada perselisihan hingga mengakibatkan kekacauan itu. Sedih seperti itulah, kawan-kawan. Nah,
Jangan sampai katanya ada perselisihan yang terus berlanjut, sehingga dari kekhawatirannya itulah yang kemudian mendapatkan aplaus dari pengurus serta pembina Himaspol lainnya seperti Iskandar Abbas dan M. Malik Wahid itu. Nah, 10 April 2000, Aliansi Masyarakat Poleyang atau AMP mengeluarkan surat tanggapan atas penolakan nama Kabupaten Moronene. Menurut AMP, bahwa penolakan nama Moronene adalah opini kelompok tertentu untuk menghambat proses pembentukan daerah Kabupaten Moronene dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 2 hari setelahnya, 13 April 2000, Himaspol mengeluarkan surat tanggapan balik pernyataan AMP bahwa jajak pendapat yang di dalam Himaspol itu pada tanggal 4-6 April bertujuan untuk semata ingin mengantisipasi konflik etnis sejak dini. Kemudian 15 April 2000 muncul berita bahwa DPR RI mendukung Kabupaten Moronene sebab nama Moronene adalah penamaan yang telah melekat pada daerah tersebut dan nama itu telah ada sejak 1647. Jadi jangan pernah alergi terhadap nama sebab Moronene telah ada sejak abad 17 dan 18 katanya. Sehingga 24 April 2000, Yamin Indas sebagai salah satu tokoh masyarakat Moronene di Kabupaten Buton menganggap wajar jika masyarakat Poleyang dan Poleyang Timur melayangkan protes penamaan Kabupaten Moronene sebab masyarakat di daerah tersebut mayoritas Bugis yang banyak menguasai perekonomian itu. Bahkan secara de facto, Poleyang dan Poleyang Timur cukup mendominasi perekonomian Buton pada saat itu. Nah, kemudian 6 Juni 2000, sejumlah tokoh Poleyang Timur dan Barat yang diwakili seperti Jamali Rumpang, Muhammad Salim, Muhammad Hadapi, Deng Maserang, Deng Patunru, Petalolo, Lahmang, Mokole Intama Ali sebagai pemangku adat Poleyang Timur dan Barat, Haseng, Bingkiri, dan Abdul Ghani tetap mendukung penamaan Kabupaten Moronene. Ya, setelah itu, sehubung masyarakat Poleyang umumnya tetap menjunjung tinggi, menghargai, dan menaati sumpah adat Tanduale yang telah dilakukan oleh para leluhur, yaitu distrik Mokole Poleyang, yakni Raja Moronene tahun 1905 di Wambaya, antara Mokole Muhammad Ali dengan Uwakaya dari Bone. Kemudian disusul oleh leluhur Uwa Bece, Uwadullah, Haji Tupuh di Labua atau Pajongange sekarang ini, dan Arung Patongko di Tepok hingga sekarang. Nah, pada 23 September 2000, anggota Komisi 2 DPR RI HM Laode Jenny Hasmar mengatakan bahwa usulan pembentukan Kabupaten Moronene selama ini hanya pada tarikh pengajuan persetujuan perseteruan kepada DPRD dan Gubernur Sultra. Sedangkan rekomendasi yang melepaskan satu kecamatannya yang dimasukkan dalam wilayah Kabupaten Moronene itu belum ada katanya. Nah, kemudian 4 November 2000, Kabupaten Moronene kurang direkomendasikan. Menurut Mendagri, seperti dikutip Jenny Hasmar, sudah terdaftar dan sudah masuk dalam pembahasan kantor Mendagri, tetapi dari segi administrasi masih ada kekurangan, yakni rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Sultra. 8 November 2000, soal pembentukan Kabupaten Moronene, Gubernur tolak beri rekomendasi. Katanya masyarakat Moronene harus bersabar menunggu 2 tahun lagi selama otonomi daerah berjalan untuk memulai pendapatan asli daerah itu. Untuk menilai pendapatan asli daerah maksudnya. Nah, kemudian 9 November 2000, persyaratan administrasi yang kurang adalah persetujuan dari gubernur, sedangkan DPRD tingkat 1 itu sudah ada. Menurut penjelasan dari asisten 1, Laude Saleh SH, sebetulnya gubernur itu tidak jadi persoalan, hanya ada satu masalah, yakni satu kecamatan, yakni Watu Bangga yang masuk wilayah Kabupaten Kolaka. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, prosedur administrasinya akan menjadi kendala. Apalagi kalau kecamatan bersangkutan melakukan protes-protes saat pembahasan nanti.
Nah, di tempat yang berbeda, Sahrun Gaus sebagai sekretaris rukun keluarga Moronene, cabang Kendari mengakui telah membicarakan pihak Pemda agar pertimbangan wilayah Kecamatan Watu Bangga akan dilepas dulu karena belum mendapat rekomendasi dari pemerintah wilayah tersebut, yakni Kolaka. Dengan demikian, praktis Kecamatan Kabaina, Kabaina Timur, Rumbia, Rarawatu, Poleang Timur, dan Poleang dapat rekomendasi. 6 kecamatan itu jelas masuk dalam wilayah Moronene. Menyinggung masalah PAD, Sahrun mengilustrasikan itu bahwa Sulawesi Tengah yang pendapatan potensinya hampir mirip dengan Sultra, mereka di sana terbentuk 12 kabupaten. Kenapa Sultra tidak bisa, tanyanya itu. Nah, 10 November 2000, kekuatan terus digerakkan. Selasa malam lalu kembali mengadakan silaturahmi yang ikut dihadiri anggota Komisi 2 DPR RI, HM Laode Jenny Hasmar, dan Asisten 1 Setwilda Sultra Laode Saleh SH. Prinsipnya, persyaratan administrasi harus terpenuhi pada tahun 2000 ini, sehingga begitu masuk pembahasan pada 2001 tidak terkendala lagi pada persyaratan administrasi, tetapi sudah bisa langsung kajian teknis. Dengan demikian, maka tahun 2001 diharapkan Kabupaten Moronene sudah bisa terwujud. Itu. Nah, kemudian 15 November 2000, penolakan gabung di Moronene kembali mencuat. Jika Moronene ditetapkan sebagai nama kabupaten di wilayah Buton Barat, maka masyarakat di dua daerah yakni Poleang dan Poleang Barat itu menyatakan tidak akan bergabung dan menarik diri, serta selanjutnya tetap bergabung dan berintegrasi dengan Kabupaten Buton. Bahkan pernyataan sikap tersebut ikut ditembuskan pada Ketua DPR RI Mendagri, Otonomi Daerah, Ketua DPR Sultra, Gubernur Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Buton, dan Bupati Buton. Jadi banyak sekali tembusannya itu. Salah seorang pembina Himaspol, Trandus Nawasir NMBE, mengatakan penolakan yang dimaksud bukan atas nama organisasi, melainkan aspirasi yang muncul dari masyarakat itu. Nah, sehingga 23 November 2000, Ketua AMP Kendari Anton F. Yusran Bandu melalui pernyataan sikap yang dikirim ke redaksi Kendari Post menyatakan bahwa AMP menduga penolakan penamaan Kabupaten Moronene itu bernuansa politis. Dalam pernyataan sikapnya, AMP menghimbau pengurus Himaspol Kendari agar tidak mengklaim wilayah Kecamatan Poleang dan Poleang Timur sebagai sebuah daerah yang lepas dari Moronene dengan alasan histori yang perlu pengkajian mendalam, katanya itu. Nah, kemudian 14 Februari 2001, Jenny Hasmar gagal bujuk warga Poleang sebab pernyataan Jenny seakan-akan berat sebelah dan seolah sangat mendukung penamaan Kabupaten Moronene, sehingga sejumlah tokoh masyarakat, ormas, orsospol, organisasi kepemudaan, dan LSM memprotes keras serta mengecam dengan nada emosi. Menuturkan bahwa pada dasarnya pembentukan daerah mereka setujui, namun penamaan Kabupaten Moronene tetap ditolak itu. Sekali lagi, masyarakat Poleang mengancam akan kembali bergabung dengan Kabupaten Induk, yakni Buton. Dan jika Buton menolak, maka akan berintegrasi ke Kabupaten Kolaka, tutur Abdullah Deng Manrapi, selaku tokoh masyarakat Poleang saat itu. Nah, sementara yang diwakili Orsospol atau Ormas, Detrandus Nasarudin, Detrandus Tawakal, Detrandus Burhan, Detrandus Gaswa, dan lain-lain, juga dengan tegas menolak dan meminta pada Jenny agar penamaan Kabupaten Moronene dibatalkan, lalu diusulkan diganti menjadi nama Kabupaten Buton Utara atau Bukari atau nama lain yang aspiratif, katanya. Ya, pada 2 Mei 2002, Kabupaten Moronene terhambat administrasi. Syarat administrasi yang dimaksudkan di sini adalah dalam bentuk aspirasi masyarakat yang mendapatkan legitimasi dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, di mana wilayah tersebut berada serta memperoleh rekomendasi dari Bupati dan Gubernur setempat. Sedangkan untuk kelayakan teknis tertentu oleh sebuah tim independen yang diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu atau DPOD, penilaian mencakup aspek sosial, jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan ekonomi masyarakat setempat, dan sumber daya alam yang dimilikinya.
Nah, pada 26 April 2002, nama Kabupaten Buton Barat disepakati. Dalam rapat yang digelar pada Rabu 24 April 2000 lalu, di aula Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Buton disepakati nama daerah pemekaran itu yakni Kabupaten Buton Barat. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu anggota DPRD Buton, Muhammad Yunus DM, yang jika dimekarkan nanti, wilayah Buton Barat akan meliputi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Kabaina, Kabaina Timur, Poleang, Poleang Timur, Rumbia, dan Rarwatu. Nah, pada 11 Juni 2002, anggota DPRD Buton dan Ketua BP 3KM saling melecehkan. Itu bermula dari pernyataan HM Yunus CS yang menyatakan bahwa wilayah Barat Kabupaten Buton telah menyetujui penamaan Kabupaten Buton Barat, yang kemudian hal ini membuat berang Ketua Badan Pengurus Persiapan Pembentukan Kabupaten Moronene atau BP 3KM, Rekson S. Limbah. Rekson menyebut HM Yunus CS telah melecehkan lembaga yang dipimpinnya dalam 2 tahun terakhir bersama masyarakat memperjuangkan Kabupaten Moronene, bukan Buton Barat. Namun hal itu kembali di-cover dan dibantah oleh MH Yunus dengan mengatakan bahwa justru BP 3KM lah yang telah melecehkan lembaga DPRD Buton, sebab sudah 2 tahun diberi kesempatan menyelesaikan masalah nama ini tapi tidak ada hasilnya, katanya. Nah, sehingga pada 12 Juni 2002, penamaan Kabupaten Bunene Raya ditolak sebab itu adalah akronim Buton Moronene. Haji Siti Saleh SE menilai nama Bunene Raya juga membias dan mengaburkan sejarah Buton dan sejarah Moronene. Dan Ibu Haji Siti Saleha berharap lahirnya kabupaten ini melalui perjuangan tanpa konflik di masyarakat. Dan nama kabupaten yang bakal lahir ini kelak bakal ditembok atau bakal ditembak oleh tim 9 yang terdiri dari Dotrandus HM Nur Rahman, Dotrandus Zulkarnaini, dan Ridwan Esos dari perwakilan Himaspol dari 6 kecamatan wilayah Buton Barat yakni Kabaina, Kabaina Timur, Rarwatu, Poleang, Poleang Timur, Rumbia yang diwakili masing-masing HM Yunus DM, Dawondu Munara, dan Zainuddin Tahyas. Sementara pihak P3KM itu ada RKM diwakili Haji Siti Saleha SE, Insinyur Halik Saleh, dan Samir Abdullah. Kemudian pada 20 September tahun 2002, Kabaina Timur menolak gabung ke Kabupaten Bombana. Ya, masalah di Kabaina lagi nih. Sebab selama ini sebagian masyarakat itu tidak pernah mendapatkan sosialisasi perihal perencanaan pembentukan kabupaten baru, katanya. Kemudian masalah emosional masyarakat Kabaina Timur dan Buton sudah terjalin sangat erat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh letak geografis yang mana akses dari Kabaina Timur itu lebih dekat dengan Buton daripada akses ke calon ibu kota baru. Bahkan wakil masyarakat Kabaina Timur, Amsir SPD dan Agus Tamwijaya SM menyatakan bahwa ada sekitar 450 tokoh termasuk 13 kepala desa Kabaina Timur itu menolak gabung Kabupaten Bombana. Aspirasi itu juga disampaikan ketika bertemu dengan Hasan Mbow. Ya, pada 27 September 2002, generasi muda Kabaina dan Kabaina Timur rupanya punya pandangan berbeda mengenai ibu kota Bombana. Mereka lebih memilih gabung dengan Kabupaten Buton jika ibu kota kabupaten bukan di Sikeli, katanya. Ya, orang-orang Kabaina menginginkan Sikeli menjadi ibu kota pada saat itu, 27 September 2002. Kemudian sehari setelahnya, pada 28 September 2002, pembentukan 3 kabupaten di Sultra diplenokan DPRD yakni Kabupaten Wakatobi, Bombana, dan Kolaka Utara. Dan 30 September 2002, ibu kota Bombana menjadi polemik lagi. Adalah Insinyur Haji Rusman Supendi MSI menghimbau agar masyarakat tidak mempolemikkan penempatan ibu kota. 1 Oktober 2002, Kabaina makin nekat pisah dari Bombana. Dalam surat yang dilampir oleh ratusan tanda tangan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemuka agama di beberapa desa di Pulau Kabaina menyatakan tetap bergabung dengan Kabupaten Buton.
Pada 11 Oktober 2002, Pemka Buton nampaknya harus introspeksi diri dalam memediasi perjuangan pembentukan Kabupaten Bombana. Pasalnya, sinyal elemen bahwa Pemka Buton menebar potensi konflik itu sudah ditangkap para pejuang Bombana, yang mana proses penentuan ibu kota jadi pemicunya. Nah, 16 Oktober 2002, polemik Bombana perihal penentuan ibu kota terus berlanjut. Di hari yang sama, Gubernur usulkan Pajungange jadi ibu kota Kabupaten Bombana. Adapun usulan Pajungange sebagai ibu kotanya akan kami bicarakan dulu, dan usulan Pak Gubernur kami pertimbangkan, ujarnya itu. Zulkarnain dan Himaspol menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan ke Jakarta membawa rekomendasi itu, karena secara teknis administrasi Kabupaten Bombana sudah selesai di tingkat provinsi. Jadi tinggal selangkah lagi perjuangan kami akan segera tercapai, dan ini bakal jadi sejarah, itu kata Zulkarnain. Nah, 9 Desember 2002, Depdagri bakal kunjungi Wakatobi, dan Bombana merespon keinginan terbentuknya dua kabupaten baru wilayah Buton, yakni Kabupaten Wakatobi dan Bombana. Pada 27 Januari 2003, Bambaya, ibu kota Bombana itu. Bambayo ditunjuk jadi ibu kota Bombana. Abustam, anggota DPRD Buton asal Bombana, menjelaskan bahwa pemilihan Bambaya dilakukan sendiri oleh tokoh masyarakat setempat selama 2 hari, yakni Kamis dan Jumat itu. Nah, 30 Januari 2003, ibu kota Bombana tak usah dipolemikkan, tapi menurut pengurus rukun keluarga Mornene, Siti Saleha, bahwa hal itu merupakan realitas politik. Nyatanya, penetapan Bambaya masih digugat. Muhammad Samit, aktivis pemuda Bombana, menyayangkan hasil penetapan karena banyak data penilaian terkesan manipulatif, katanya. Itu dari Kendari Post 2003. Sahrun Gaus, SP anggota DPRD Sultra, dilempari kayu dan batu saat sosialisasi di Kecamatan Kabaina Timur itu. Lalu Sahrun beranjak menuju ke Kabaina Barat untuk sosialisasi, dan katanya 100% Kades serta Camat Kabaina mendukung gabung Bombana. Lalu setelahnya Sahrun mengakui telah didatangi sejumlah kepala desa dari Kecamatan Kabaina Timur yang juga menyatakan penyesalan atas kejadian pelemparan tadi dan balik bergabung dengan Bombana. Itu. Nah, kemudian 13 Maret 2003, Bupati Buton Syafei Kahar dikerubuti puluhan massa masyarakat Bombana saat hendak meninggalkan pelabuhan Kendari menuju Bau-Bau. Aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Bombana Sultra itu berlangsung sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Nanti malam saya akan rapat dulu dengan staf merampungkan administrasinya, itu ujar Syafei sambil ngeloyor masuk ke kapal. Kalau sudah rampung, segera serahkan ke DPRD agar dibahas, dan DPRD Buton juga diharapkan segera melakukan paripurna untuk menetapkan dan mengesahkan kelengkapan administrasi wilayah Bombana. Kami beri waktu selambat-lambatnya 2 kali 24 jam agar sikap kami direalisasikan. Tandas Anton Ferdinand selaku Presidium APPMB itu. Nah, 13 Maret 2003, Sahrun Gaus benar-benar tak sabar akan lahirnya Kabupaten Bombana, sehingga Sahrun curigai Bupati Buton mengulur waktu. Tapi kecurigaan itu langsung dibantah oleh Wabub Kasim SH, bahwa tak ada upaya mengulur waktu, yang terpenting kita ingin pemekaran Bombana berlangsung penuh semangat membangun dan kebersamaan. Semua elemen menerima dengan ikhlas. Kemudian 14 Maret 2003, Hasan Bou bela Bupati Buton itu bahwa tudingan Sahrun Gaus itu tidak benar, katanya. Tidak benar sama sekali. Dan Syafei punya keinginan keras mempercepat terbentuknya Kabupaten Bombana. Itu seperti itu ucap dari Hasan Bou. Kemudian 27 Maret 2003, karena Bombana Kabaina Timur rawan konflik itu. Itu seperti itu judul beritanya. Menyusul beberapa pro dan kontra gabung atau tidak dengan Bombana, hal itu terungkap setelah sekitar 70 hingga 80 orang menyatakan tolak bergabung dengan Bombana. Sarman SP selaku Kades Tangkeno menyebut bahwa massa yang hadir masih setia dengan Kabupaten Buton. Itu. Nah, kemudian 10 April 2003, PMK Buton bakal dituntut jika keliru tentukan ibu kota Bombana.
Inti masalahnya, sebagaimana diungkap Syarif, salah satu tokoh Rumbia menyebut dari hasil pembobotan awal Kecamatan Rumbia dinilai memiliki bobot tertinggi dengan skor 706,81 sehingga dinyatakan berhak sebagai ibu kota. Disusul Poliang Timur dengan skor 706,86, lalu Kabaina Timur 608,34, lalu Kabaina dengan skor 572,74. Kemudian 10 April 2003, Gubernur dukung Bombana meskipun diwarnai isu tidak sedap. Gubernur Ali Masih SH mendukung tapi tetap punya syarat. Dia berharap masyarakat Bombana tak terlalu dalam membuat pertentangan internal baik soal ibu kota maupun dengan hal lainnya. Nah, pada 11 April 2003, DPRD gagal tentukan ibu kota Bombana, yakni adanya kebuntuan dalam memutuskan Bambaya Poliang Timur sebagai ibu kota Bombana karena tarik-menarik anggota dewan yang mempersoalkan antara ibu kota di Wambaya atau di Rumbia hanya karena sebuah kantor pos. Nah, itu sidang diskors hingga besok gara-gara tidak adanya kantor pos. Nah, 12 April 2003 DPRD tolak Bambaya itu jadi ibu kota. Sehingga pada 17 April 2003 Bombana terancam batal. SK DPRD Buton diduga fiktif. Dr. Andus Ambosaka, anggota Komisi E DPRD Buton itu belum berani mengatakan cacat hukum sebab belum ada cross-check dari pimpinannya mengenai hal ini. Namun dalam catatan agendanya, 18 Juli 2002, tak ada rapat paripurna tentang pembentukan Bombana. Yang ada hanya rapat gabungan komisi yang merupakan lanjutan rapat 17 Juli 2002 tentang amandemen gabungan komisi terhadap 6 ranperda yang diajukan pihak eksekutif. Masih mengenai hal ini, 3 staf sekretariat DPRD Buton mengaku siap bertanggung jawab dengan administrasi yang dibuatnya, bahwa pada tanggal 18 Juli itu tersebut tidak ada rapat paripurna yang melahirkan SK nomor 17/DPRD/2002 tentang pembentukan Kabupaten Bombana. Sehingga pada 19 April 2003, Kabaina Pro Bombana Masasi desak DPRD. Di waktu yang sama, dugaan SK fiktif DPRD Buton itu terus menguat itu. 26 April 2003, warga Rumbia komplain Bupati Buton dan DPRD akibat usulkan Bambaya sebagai ibu kota Bombana. Sebab DPRD telah menolak Bambaya sebagai ibu kota Kabupaten Bombana dalam rapat paripurna DPRD yang sempat deadlock, hingga berakhir voting dengan ditolaknya Bambaya pada 10 April 2003. 30 April 2003, meskipun peluang Rumbia jadi ibu kota Bombana semakin besar dengan adanya dorongan dari Bupati Buton Insinyur HLM Syafei Kahar, namun menyangkut masalah yang timbul di Kabaina, Ahmad Yani bersama AMA Gunawas mengatakan demi Bombana, Kabaina Timur dan Barat tak mencalonkan diri sebagai ibu kota kabupaten. Namun secara bulat setuju dan mengusulkan Kecamatan Rumbia dikasih putih sebagai calon ibu kota Bombana. Hal ini juga didasarkan dengan akses yang dekat di masa mendatang itu. Nah, 1 Mei 2003, tim observasi otonomi daerah meninjau Sultra. Selain Wakatobi dan Kolaka Utara, Bombana juga disorot. Syafei mengatakan Bombana mempunyai potensi perkebunan dan tambang pasir kuarsa. Sepintas dilihat lahan tidur, padahal jika ditambang, maka ini akan menjadi sumber keuangan yang cukup besar. 3 Mei 2003, HM Laode Jenny Hasmar dari Komisi 2 DPR RI tetap memperjuangkan pemekaran Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara sebelum pemilu 2004. Sabarno selaku Mendagri mengatakan di tahun 2003 ini pemerintah pusat telah mengajukan RUU pembentukan 24 kabupaten baru di Indonesia kepada DPR RI dan semuanya sudah disetujui. Bahkan sebagian besar itu diantaranya sudah diresmikan. 5 Mei 2003, setelah tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melakukan kunjungan kerja di wilayah Bombana, yakni Buton Barat maksudnya, dan Wakatobi Buton Timur pada Kamis dan Jumat 1 hingga 2 Mei, selangkah lagi Bombana dan Wakatobi bakal jadi kabupaten.
Informasi dihimpun dari Kendari Pos menyebut pada prinsipnya hasil penilaian tim DPOD yang dipimpin Dirjen Pemetaan Wilayah Depdagri, Dotrandus Wahyu M. Najib tersebut menunjukkan peluang besar bagi terbentuknya dua kabupaten tersebut. 6 Mei 2003, tajuk rencana polemik tanpa akhir tentang pembentukan Bombana masih seputar penentuan ibu kota. Hingga pada Senin 5 Mei setelah melalui perdebatan panjang di DPRD Kabupaten Buton, nama Rumbia muncul sebagai ibu kota Bombana. Meskipun ada 3 anggota DPRD Buton yang melakukan aksi walkout, yang mana aksi walkout itulah yang kemudian mempermudah Ketua Dewan mengetuk palu tanda disetujuinya Rumbia sebagai ibu kota Bombana tanpa harus melalui jalur voting. Konflik penentuan ibu kota Bombana berlanjut sebab awalnya Bupati usulkan Bambaya, namun DPRD setujui Rumbia. Dotrandus Haji Abustam, anggota DPRD asal Poliang Timur mengatakan, "Saya berani menyebut penentuan ibu kota itu cacat hukum, sebab Dewan tak melakukan mekanisme yang ditetapkan. Ini sangat menyebalkan, sebab kita sendiri yang menginjak-injak aturan itu." Namun Bupati Insinyur Haji LM Syafei Kahar menetralisir kekecewaan setelah usulan Bambaya ditolak. Katanya, dengan sejuk dia bilang bahwa Rumbia hari ini tak perlu bergembira sebab penunjukan ibu kota belum tentu memberi keuntungan banyak. Demikian halnya Bambaya tak perlu sedih sebab tak ditunjuknya ibu kota karena tak ada kerugian signifikan yang diterima. Itu. Nah, 21 Mei 2003, calon PJ Bupati Bombana mulai digulirkan. Sebab kini opini publik mulai melirik persoalan siapa penjabat Bupati Bombana yang bakal direkomendasikan oleh Bupati Buton Insinyur HLM Syafei Kahar yang juga dapat restu Gubernur Sultra Ali Masih SH. Nama-nama seperti mantan Wali Kota Bau-Bau Dotrandus Haji Umar Abibu, Ketua Bapeda Dotrandus Haji Idrus Effendi Kube, Asisten 1 LM Jabir SH, Asisten 3 Dotrandus Abdul Hakim MS, dan sejumlah pejabat eselon 3 lainnya mulai disebut-sebut. 4 Juni 2003, Kabupaten Bombana hampir pasti definitif. Ini setelah DPRD Buton selesai membahas dan bahkan berkasnya sudah siap dikirim ke Jakarta. Setelah syarat sudah terpenuhi dan ibu kotanya Kecamatan Rumbia, kata Bupati Buton Insinyur HLM Syafei Kahar. Bahkan berkasnya dikirim secepatnya karena akan masuk pada pembahasan Juni 2003 dan diperkirakan bahwa tahun 2003 ini Kabupaten Bombana sudah harus definitif dan bahkan diresmikan. Tanggal 1 hingga 12 September 2003, warga Bombana mulai ributkan calon PJ Bupati. Mereka inginkan Bupati yang bisa diterima oleh 6 kecamatan. 15 September 2003, Depdagri setuju 3 kabupaten baru termasuk Bombana. Kemudian 16 September 2003, tinggal menunggu waktu 3 kabupaten yakni Bombana, Kolaka Utara, dan Wakatobi bakal jadi kabupaten definitif. Perkiraan pada bulan Oktober 2003 nanti, kini nasibnya ada di tangan anggota DPR RI itu. 6 Oktober 2003, meski belum lahir Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Bombana, namun gejolak penentuan PJ Bupati Bombana terus bergulir. Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Moronene atau HIPPAMOR, Ishak AMD mengatakan dari sejumlah nama yang santer disebut-sebut seperti Dotrandus Laude Hasimin, MM, Dotrandus Rexon S. Limba, MM, SI Dotrandus Ardin Sarewo, LM, Hadir SH, Dotrandus Idrus Effendi Kube, Dotrandus Ridwan Sakaria, MSI, Dotrandus Haji M. Nur Rahman, dan Dotrandus Ahmad Samsudin. Nama-nama itu dinilai cukup layak. Tapi itu semua hak prerogatifnya Pak Bupati Buton pada saat itu. Demikian halnya dengan Ridwan SI, salah seorang intelektual asal Poliang yang berharap Bombana ke depan dipimpin oleh figur yang netral, pemersatu, dan tak harus putra Bombana katanya. Nah, 4 Desember 2003, anggota DPRD Buton asal Bombana bingung soal PJ Bupati Bombana itu. Sehingga 10 September 2003, soal Bupati Bombana, Bupati Buton, dan Wabubnya tutup mulut. 2 figur diributkan kini yakni Idrus dan Jabir. Sama-sama mengambil sikap low profile katanya itu. Sementara itu ada 4 lembaga yang menolak Laude Jabar Hibali sebagai calon PJ Bupati Bombana itu.
Nah, sehingga 11 Desember 2003, masa AMB demi gubernur menolak PJ Bupati Bombana di luar putra daerah. Dan 13 Desember 2003, masa AMB gelar aksi tolak Jabar Hibali. Kemudian 15 Desember 2003, AMB di warming tak bawa nama masyarakat sebab Siti Salehah tak memungkiri bahwa masuknya Jabar Hibali dalam daftar pengusulan akan mengalahkan beberapa figur lainnya. Di mata Salehah, Jabar sudah malang melintang di Buton selama 10 tahun. Misalnya jadi sekda, selain itu juga pernah jadi camat di wilayah Bombana. Jadi Jabar ini dinilai oleh Ibu Siti Salehah sebagai tokoh yang berpengalaman. Nah, 16 Desember 2003, Ali masih pesimis Bombana bisa membangun. Baginya, Bombana harus berada di tangan yang berpengalaman. Di lain tempat, pendukung Jabar Hibali mulai bersuara. Misalnya saja dukungan datang dari Ketua AMPI Buton Dr. Andus Muhammad Jusni. Nah, 18 Desember 2003, tepatnya itu tepat di hari keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang terbentuknya Kabupaten Bombana. Ya, inilah yang selalu kita rayakan 18 Desember 2003, lahirnya Kabupaten Bombana. Dan 16 Januari 2004, pukul 21.00, tepatnya di Bau-Bau, Syafiyuddindullah SPPD dilantik jadi PJ Bupati Bombana oleh Gubernur Sultra saat itu, Ali Masih SH. Wow, setengah jam ngoceh. Ya, itulah sedikit rangkuman yang saya tulis dari buku ini, kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi, saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.